Film ini diawali dengan seorang bos Yakuza bernama Kamiura. Di sana terlihat ia sedang membantai gangster Yakuza sendirian. Namun karena ia terlalu kuat, tentu saja ia pun berhasil membantai mereka semua. Setelah itu ia pulang ke rumah dan langsung disambut oleh istrinya yang sudah memakai baju dinas untuk melakukan mantap-mantap. Namun tiba-tiba Kamiura malah menghisap darah istrinya karena kehausan. Yang ternyata Kamiura merupakan seorang manusia vampir yang memutuskan untuk menjadi Yakuza di sana. Dan hal itu disebabkan karena ia merasa kesal dengan geng Yakuza di sana yang selalu membuat onar. Akhirnya ia membantai semua Yakuza itu dengan tujuan untuk melindungi kota. Dari sinilah ia pun menjadi ketua Yakuza di sana. Begitu juga ia kini yang sangat disukai oleh masyarakat karena sering membantu dan mengamankan kota itu. Kemudian ia mendapatkan kabar kalau ada seorang cewek telah diculik oleh gangster lain dan diperkaos. Cewek itu bernama Kyoko. Mengetahui hal itu, tentu saja Kamiura langsung menggerakkan barudaknya untuk menyelamatkan Kyoko. Dan ia pun berhasil menyelamatkannya dan pria itu langsung mati. Setelah itu Kyoko dilarikan ke rumah sakit untuk dirawat. Dan orang yang mengantarnya bernama Kageyama yang merupakan panglimanya Kamiura. Karena Kyoko sangat cantik, Kageyama pun menjadi jatuh cinta kepadanya. Kemudian scene berpindah kepada seorang bapak-bapak dan anaknya yang terlihat sedang putus asa karena terlilit hutang ke Bank Emok. Lalu anaknya menyuruh bapaknya untuk membunuhnya saja karena ia tidak tega melihatnya menderita. Dan ternyata ayahnya setuju untuk melakukannya. Namun saat akan membunuhnya, tiba-tiba Kamiura datang dan langsung menghajarnya untuk membuat si bapak sadar. Lalu ia memberinya uang yang banyak untuk membantu ekonomi si bapak itu. Akibat hal itulah Kamiura semakin dihormati oleh warga di sana. Setelah itu Kamiura pergi ke kedai kopi dan ternyata ia memesan minuman yang dibuat dari darah manusia. Yang ternyata pemilik kedai itu merupakan anak buahnya juga. Dan darah itu didapatkan dari tahanan yang disekap olehnya. Kemudian scene berpindah yang terlihat sedang dimarahi oleh baladnya karena ia menolak untuk ditato. Padahal sebenarnya itu merupakan simbol dari anggota Yakuza. Namun Kageyama tidak ingin mentatonya karena kulitnya yang sensitif. Setelah itu Kageyama pun pergi lagi ke rumah sakit untuk menjenguk Kyoko dan ngobrol satu sama lain. Lalu ia menanyakan apa keinginan Kageyama yang belum dimiliki. Dan Kageyama pun langsung menjawab kalau ia ingin tato seperti bosnya. Tidak lama kemudian teman Kageyama datang ke sana karena ia disuruh oleh Kamiura untuk menemaninya di rumah sakit. Namun kehadirannya itu membuat Kageyama merasa terganggu dan ia pun langsung mengusirnya. Kemudian kita diperlihatkan dengan seseorang berpenampilan seperti koboi yang bernama Van Helsing. Dan ternyata di sana juga terlihat ada Mamang Yayan yang sedang cari-cari alamat. Saat Kamiura sedang jalan-jalan santuy, tiba-tiba ia bertemu dengannya. Lalu si Van Helsing ujug-ujug mengajaknya untuk kembali bergabung ke gangster lamanya, yang ternyata mereka saling mengenal. Jadi dulunya Kamiura adalah anggota gangster yang di dalamnya adalah orang-orang bukan sembarangan alias punya ilmu. Namun di sini Kamiura menolaknya dan mengatakan kalau sekarang ia merasa bebas setelah menjadi Yakuza dan senang di kehidupan yang sekarang. Mendengar hal itu, Mang Yayan langsung menghajar Kamiura yang ternyata Mang Yayan adalah intel dari gangster itu. Seperti biasa, ciri khasnya sebagai kang silat selalu ditampilkan sehingga membuat Kamiura terus dihajar. Tidak lama kemudian datanglah Kageyama untuk membantu Kamiura melawan Mang Yayan. Namun karena Mang Yayan bukan orang biasa, ia pun dengan sangat mudah mengalahkannya. Dengan keadaannya yang sudah tepar, Kageyama hanya bisa melihat bosnya ditembak dan kepalanya dipurilitkeun hingga coplok. Namun sebelum pingsan, Kageyama jadi tahu dalang dari semuanya, yaitu anak buah bosnya sendiri yang bernama Genba.
karena ia yang melaporkan keberadaan Kamiura kepada gangster itu. Hal itu ia lakukan karena ia ingin mengambil alih kekuasaannya Kamiura untuk menjadi bos Yakuza. Tidak lama setelah itu Kageyama sadar dari pingsannya. Melihat hal itu Kageyama langsung mengambil kepala bosnya dan kabur dari sana. Saat sudah aman, tiba-tiba kepala Kamiura bisa bicara dan mengatakan kalau ia akan memberikan semua kekuatan kepadanya karena ia ingin Kageyama membalaskan dendamnya. Lalu Kamiura langsung menggigit dan Kageyama pun langsung kesurupan. Lalu muncullah tato seperti Kamiura di punggung Kageyama. Akibat hal itulah Kageyama kini menjadi vampir Yakuza. Di tempat lain, Genba and Friend mendatangi kedai langganan Kamiura, namun pemiliknya sedang tidak ada di sana. Lalu di sana mereka menemukan banyak orang sedang kesakitan, yang ternyata orang-orang itu adalah santapannya Kamiura untuk diambil darahnya. Jadi mereka itu adalah anggota Yakuza dulu sebelum Kamiura menjadi bos di sana. Dari sinilah Genba dan anak buahnya baru menyadari kalau bosnya ternyata merupakan seorang vampir. Tidak lama kemudian datanglah pria dengan jutsu kura-kura yang merupakan anggota gangster Mang Yayan, yang ternyata benar anggota gangster itu di dalamnya bukan orang-orang biasa. Lalu pria itu memberitahu kalau sang pemimpin gangster akan datang dan ia juga mengatakan kalau Kamiura masih hidup. Karena bosnya merasakan kalau darahnya masih mengalir yang kemungkinan ada di dalam tubuh Kageyama. Mendengar itu si Genba terkejut dan memutuskan untuk ikut dengannya untuk membunuh Kageyama. Di tempat lain si Kageyama melihat salah satu anggota yang melanggar peraturan karena menyiksa warga dan ia pun langsung membantai anggota Yakuza itu. Kata gini. Tetapi tiba-tiba reaksi vampirnya mulai terasa karena ia mulai kehausan darah. Tanpa pikir panjang ia pun langsung menghisap darah warga itu. Istrinya yang melihat itu tentu saja kaget. Namun ternyata suaminya belum mati dan kini malah menjadi vampir. Setelah itu si bapak langsung menyedot darah istrinya yang pastinya ikut juga jadi vampir. Tidak lama kemudian murid SMA datang ke sana. Dan ia pun langsung digigit. Hingga pada akhirnya banyak warga di sana yang saling menggigit dan jadi vampir. Pada malam harinya Kageyama pergi lagi ke rumah sakit untuk menjenguk Kyoko. Saat Kyoko membuka perbannya, tiba-tiba reaksi vampirnya kambuh lagi. Namun karena tidak mau menjadikannya vampir, ia pun langsung lari untuk menghindarinya. Tetapi Kageyama tidak sengaja menabrak suster, sehingga ia pun langsung menyedot darah suster itu untuk memuaskan hasrat yang kehausan. Dan tentu saja suster itu pun menjadi vampir.